Maka sejak awal gereja perdana tidak pernah kesulitan untuk memahami bagaimana ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Gereja perdana juga memahami Allah Tritunggal Maha Kudus dalam relasi dan kasih. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah hidup Anda ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kasih karunia? Cek, puji Tuhan, Romo masih ada. Kalau masih ada, jaga saudara-saudara, jangan sampai satu hilang ataupun rusak. Saudaraku, udah ke gereja belum tadi? Sudah Romo? Coba kalau Anda sudah ke gereja, silakan tulis di kolom komen Anda ke gereja mana. Lalu juga yang menjadi pertanyaan saya, Anda ke gereja dengan siapa? Romo kepo amat, mau tahu aja. Saudara-saudara, ini menjadi penting karena bisa membantu pemahaman kita terhadap misteri iman yang dipegang oleh gereja, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke Romo, tadi saya ke gereja sendirian Romo, karena suami udah gak mau ke gereja lagi, udah males-malesan Romo. Lalu juga saya ke gereja udah gak sama anak-anak Romo, sama pasangan hidup aja. Anak-anak kalau diajak ke gereja susahnya minta ampun Romo. Harus perang urat leher dulu, teriak-teriak, bangunin mereka. Entar iya, ternyata masih tidur. Daripada kesel ya udahlah, terserah mereka mau ke gereja atau kagak. Banyak yang seperti itu saudara-saudaraku yang terkasih sayangnya. Keluarga-keluarga orang tua yang berhenti berjuang mengajak anak-anaknya ke gereja. Saya sadar betul itu sangat sulit. Seolah-olah anak sudah punya dunianya sendiri. Lalu juga saudara-saudara, mungkin ada juga pasti banyak Romo, puji Tuhan hari ini saya ke gereja sama pasangan, sama anak-anak, sama orang tua saya Romo. Itu berkat istimewa untuk hidup Anda. Dijaga, dipertahankan, jangan pernah berubah. Betul-betul hadir bersama keluarga. Lalu juga di dalam gereja, kalau kita lihat, kita beribadah, kita merayakan Ekaristi, kita bernyanyi, berdoa, tidak sendirian bukan? Tapi ada imam, ada rekan umat yang lain, ada petugas-petugas gereja. Di sini kita mau disadari saudara-saudara, ternyata konteks beriman Kristiani betul-betul tidak bisa manusia hidup seorang diri. Imam butuh umat, umat butuh imam. Umat butuh sesama umat yang lain. Itulah persekutuan. Kita berdoa dalam Ekaristi, dalam kebaktian bersama umat yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua kata kunci penting untuk bisa memahami Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus bukan berarti gereja menyembah tiga Allah, tidak. Meskipun oleh beberapa orang konsep ini sulit untuk dipahami, tetapi izinkanlah saya seorang pengajar kitab suci menjelaskan dengan dua kata kunci penting yang saya pelajari dari iman Perjanjian Lama. Mengapa saudara-saudara? Karena konsep Tritunggal Maha Kudus baru bisa dipahami dengan sempurna kalau kita memahami Perjanjian Lama. Kalau enggak, cuma Perjanjian Baru aja atau ajaran Paulus doang, kayaknya ada sesuatu yang bolong. Nah, dua kata kunci yaitu relasi dan kasih. Dua hal ini saling berhubungan erat. Gak bisa relasi tanpa kasih, itu akan hancur aja. Kasih tanpa relasi juga hanya menjadi egoisme belaka. Saudara-saudara, relasi. Apakah Anda sadar? Apa yang membuat Anda seorang suami dari pagi-pagi buta udah mandi, udah makan ala kadarnya, langsung berjuang dengan kemacetan kota Jakarta untuk cari nafkah buat keluarganya? Rapat, meeting, bikin kreasi, kerja keras, banting tulang. Lalu nanti udah sore baru pulang, macet lagi sampai di rumah. Apa yang mendasari Anda untuk melakukan seperti itu? Apa yang membuat Anda seorang istri dari pagi-pagi udah ngurus rumah, bersih-bersih rumah, ngurus anak, ngurus suami, beberes macam-macam yang gak ada selesai-selesainya?
Masih ditambah lagi istri-istri yang juga harus cari nafkah karena nafkah suaminya belum cukup atau demi aktualisasi diri. Apa pada akhirnya saudara-saudara yang membuat Anda berbuat seperti itu? Apa juga yang membuat Anda para anak ya untuk berbakti kepada orang tuanya? Apakah cuma sekedar Romo kan saya sudah nikah sama dia, ya saya tanggung jawablah Romo. Romo kan saya sudah dinafkahi sama dia, ya gantianlah Romo saya melayani dia. Romo kan orang tua saya sudah memberikan banyak hal kepada saya Romo, sekarang gantian Romo. Saudara-saudara, semua alasan-alasan yang tadi saya sebut contoh-contoh itu rapuh. Karena apa? Kalau nanti yang lain mengecewakan, habis sudah. Kalau nanti ada perselingkuhan, ada ketidaksetiaan, kelar sudah, bye-bye forever. Saudara-saudara, karena apa? Karena jawaban-jawaban tadi hanya sebatas formalitas belaka, hanya dilandasi hukum saja, hanya dilandasi dengan permukaan yang namanya cinta. Kan saya cinta sama dia Romo, saya akan berkorban buat dia. Hati-hati saudara-saudara, cinta bisa berubah. Hari ini I love you, I need you, you are my everything. Besok-besok I hate you, I don't need you, go away. Pergi karena sudah ada sakit hati. Seringkali relasi cinta yang wah mesra banget, besok udah berubah jadi benci. Cinta yang menggebu-gebu langsung jadi dingin lagi. Kayak nasi dingin udah masuk kulkas, nggak enak, anyep. Semua hanya formalitas belaka. Saya bertahan hanya untuk anak-anak Romo. Saudara-saudara, ada sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu relasi kasih. Kasih jauh lebih tinggi daripada cinta. Cinta itu bersyarat, cinta itu berubah. Tapi kalau kasih itu sempurna. Romo, dari mana sih Romo? Kami ini kan cuma kaleng biskuit kongguan Romo, yang berani ngomong tetapi dalamnya kosong. Susah sekali untuk menjadi sempurna di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya untuk menjelaskan relasi dan kasih. Nah, kita bisa lihat dibantu oleh bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi yang memang dipilih dalam kalender liturgi gereja. Nah, kita bisa buka dulu dari kitab Keluaran bab 34 ayat 4 sampai 9. Anda pasti ingatlah penonton Bible Learning yang lama, selalu 34 ayat 9 kitab Keluaran adalah Adonai El Rahum we Hanun erekafayim we rafeset we emet. Pada saat itu, begitu Allah di Gunung Sinai berhadapan dengan Musa dan juga seluruh umat Israel, Allah hadir. Allah berjalan di tengah-tengah umatnya. Allah memimpin umatnya. Allah menyertai umatnya. Ini konsepnya saudara-saudara. Ternyata dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Hakim-Hakim, kitab Yosua, kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, terus sampai nanti kitab Nabi-Nabi, sampai kitab Mazmur, Pengkhotbah, Amsal dan lain sebagainya dalam Perjanjian Lama. Semuanya berbicara soal relasi dan kasih. Tuhan Yesus pernah bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah intisari dari kitab Taurat, intisari dari Perjanjian Lama, soal relasi dan kasih. Bagaimana relasi antar manusia harus dibangun, bagaimana aku harus bersikap terhadap sesamaku. Karena iman Perjanjian Lama tidak cukup manusia teriak-teriak hanya mencintai Allah. Kalau cintanya, relasinya sama manusia hancur berantakan, itu nggak bisa. Nggak bisa juga masyarakat adil makmur sejahtera di zaman Hosea dan Amos misalnya, itu nggak bisa dibenarkan kalau mereka dalam diri mereka tidak ada takut akan Allah, tidak ada pengenalan akan Allah. Nggak bisa. Kalau iman sama Allah, ibadah cuma formalitas doang, nggak bisa. Relasinya harus didasari oleh relasi kasih. Kasih itu apa sih Romo? Kasih yang tidak egois, kasih itu altruis, kasih itu berbagi. Maka kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih itu memberi.
Ya kalau nanti dibalas ya syukur-syukur, kalau nggak dibalas kasih tetap memberi, kasih tetap kasih. Ini saudara-saudara kunci seorang suami, istri, anak-anak, orang tua dalam pelayanan di gereja. Kasih itu memberi, tidak egois, tidak hanya berpusat pada diri sendiri. Oh saya kan yang paling capek di rumah, saya yang paling berkorban, saya yang paling nyari duit, saya yang paling gedebak-gedebuk. Kasih itu memberi. Apakah itu masih ada di tengah-tengah keluarga kita? Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Keluaran tadi, setelah Allah mengungkapkan siapa dirinya, bagaimana sifatnya, dikatakan Tuhan adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sifat-sifat inilah yang juga harus ada di tengah-tengah umat Israel, yang harus ada di tengah-tengah keluarga kita, yang harus ada di tengah-tengah hidup kita. Apa itu penyayang? Apa itu pengasih? Apa itu panjang sabar? Apa itu berlimpah kasih setia? Jadi itu bukan cuma Allah doang, tapi Allah mau itu semua tinggal di dalam diri kita. Maka Musa waktu itu tertegun melihat Allah yang hadir, mengatakan begini, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami." Jadi konsepnya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mau berelasi dengan manusia. Tuhan mau manusia juga membalas relasinya. Bukan relasi formalitas, bukan relasi yang berubah-berubah, bukan relasi yang penuh dengan ketidaktaatan, tapi relasi kasih. Maka apa yang dikatakan oleh Musa menjadi betul. Dikatakan, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Ini dia Musa. Seruan Musa adalah seruan mewakili ungkapan hati semua orang beriman. Tuhan, ambillah kami menjadi milik-Mu, kuasailah kami. Bukan lagi kuasa antara tuan dengan budak, tapi sifat-sifat Allah turun di tengah-tengah hati umat beriman. Itulah relasi kasih. Saudara-saudara, hal itu dipertegas kembali oleh Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 13. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Lah Romo, kami ini manusia yang penuh dengan dosa. Siapa sih yang bisa sempurna? Bisa sih hari ini kami menjauhi dosa, tapi besok siapa yang jamin, Romo? Nggak ada lagi orang yang memancing-mancing kami jatuh dalam dosa. Tetapi panggilan Kristiani adalah panggilan menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Dikatakan bagaimana menjadi sempurna? Hendaklah kamu sehati sepikir, hiduplah dalam damai sejahtera. Jadi ini relasi dulu nih diperbaiki nih. Dalam keluarga, persahabatan, pertemanan, pelayanan, relasi imam dengan umatnya harus ada juga hubungan, bukan hubungan untung rugi. Bukan hubungan ya kalau kamu kasih aku kasih, kalau kamu enggak ya aku enggak. Tetapi relasi kasih, relasi yang sempurna, relasi yang memberi, mengorbankan diri, penyerahan diri untuk yang lain. Dikatakan maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau relasi kita sehati sepikir, ada damai sejahtera di dalam keluarga kita, betul-betul Allah sang sumber kasih, Allah sang sumber damai sejahtera. Kita bukan ngisi kasih di pom bensin, tapi dari Allah sendiri betul-betul tercurah. Kalau kita hidup dalam relasi yang baik, sehati sepikir dalam damai sejahtera, Allah menyertai kita. Nah, kemudian dikatakan salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di sini kita bisa melihat Paulus menggunakan kalimat Tritunggal Maha Kudus antara Putra, Bapa dan Roh Kudus. Nah, kalau Anda mau tahu lebih dalam lagi, ada satu peristiwa dalam hidup Yesus di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir dalam peristiwa yang sama. Coba saya tanya kepada Anda, apakah Anda pernah ingat dalam Injil di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir secara bersama-sama, tidak terpisah-pisah, yaitu dalam kisah pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan. Ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu ada Roh Kudus berupa burung merpati turun dalam diri Yesus.
Itulah saudara-saudara. Jadi tentang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita bisa mengenal pribadi-pribadi Allah ini melalui Yesus Kristus. Yesuslah yang mengajar para muridnya tentang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi bukan bisa-bisanya gereja di abad-abad setelahnya, tapi bersumber pada ajaran Yesus sendiri. Yesuslah yang menyebut Allah sebagai Bapa. Yesuslah yang mengutus Roh Kudusnya kepada para muridnya, kepada gerejanya. Dan kita tahu bagaimana iman orang Israel adalah Allah yang esa. Maka sejak awal gereja perdana tidak pernah kesulitan untuk memahami bagaimana ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Gereja perdana juga memahami Allah Tritunggal Maha Kudus dalam relasi dan kasih. Coba Anda lihat, perhatikan baik-baik antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa memperkenalkan anak. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapa mengutus Putra untuk menyelamatkan manusia, untuk berelasi dengan manusia. Kemudian juga Putra memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang kudus, Bapa yang sayang akan anak-anaknya, Bapa yang mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Kemudian Roh Kuduslah yang membantu kita untuk mengingat kembali ajaran-ajaran Kristus, memahami misteri-misteri Allah untuk bisa sampai pada relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak pernah bersifat egosentris, selalu ada untuk yang lain. Berbagi, hidup dalam kasih, dalam ikatan yang sempurna yang tidak pernah bisa dirusak oleh siapapun. Kenapa sih Allah harus susah-susah menjadi Putra, jadi Roh Kudus? Kuncinya adalah relasi. Allah dalam relasi Tritunggal Maha Kudus, relasi yang sempurna, mengajarkan sebuah relasi yang sempurna itu kepada manusia, supaya manusia bisa juga menjalin relasi dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Lagi-lagi relasi yang dibungkus oleh kasih, relasi yang sempurna. Tanpa ini manusia akan selalu gagal dan gagal lagi, seperti dalam umat Allah Perjanjian Lama. Saudara-saudara, hadirkanlah Allah Tritunggal Maha Kudus di tengah-tengah keluarga kita. Ketika suami, istri saling berbagi, saling membuka diri, saling melayani, saling berkorban, tidak egois. Ketika orang tua dan anak tidak memaksa kehendaknya, ketika anak sama orang tua bahasanya penuh kasih, tidak melawan, tidak menjadi semena-mena. Keluarga akan menjadi sebuah relasi kasih yang sempurna, mencerminkan pancaran Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, banyak keluarga Kristiani menjadi begitu terancam. Semoga renungan tentang Tritunggal Allah Maha Kudus ini betul-betul menjiwai, mengkoreksi kembali relasi kita di dalam keluarga, termasuk saya sebagai seorang imam. Semoga Tritunggal Maha Kudus menyelamatkan banyak keluarga-keluarga. Hiduplah dalam kasih, betul-betul saling membahagiakan. Usahakanlah apa saja yang bisa membahagiakan pasangan kita, anak-anak kita, dan orang tua kita. Itulah saudara-saudara yang bisa saya bagikan. Semoga Allah kekuatan Maha Kudus turunlah atas diri kami, sempurnakan relasi-relasi dan kasih kami di tengah keluarga, dalam pelayanan dan hidup kami dimanapun kami berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.